Ikhwani wa akhwati fillah, as'alullah azza wa jal bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an kama jama'ana fi hadzal maqamil mubarak ay yajma'ana fi jannatihi fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah mengumpulkan kita juga nanti semuanya di dalam jannahnya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat dudukan di bawah arsy Allah Azza wa Jal, bawah Malik, raja di raja yang maha berkuasa atas segalanya. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita akan membahas salah satu dosa besar yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dalam keseharian mereka. Tidak laki, tidak perempuan, tidak bapak, tidak anak-anak, tidak dewasa, tidak orang tua. Hampir semua mereka melakukan dosa besar ini. Penyebabnya apa? Karena mereka tidak tahu itu adalah sebuah dosa besar kepada Allah Azza wa Jal, dan karena itu mereka lakukan. Andai mereka dari kecil dididik oleh orang tuanya, diberitahukan oleh guru-gurunya, dan diajarkan oleh para ustaz-ustaznya, para kiai-kiainya, bahwa ini adalah sebuah dosa besar yang mendapat siksa besar dari Allah Azza wa Jal, saya yakin tidak ada satu orang pun yang berani akan melakukan perbuatan dosa besar ini. Karena Al-Imam Malik radhiyallahu rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam Malik, saya bersumpah bahwasanya istri saya menjadi tertalak kalau ada dosa besar yang dimasukkan ke dalam mulut anak Adam lebih besar daripada minum khamar." Paham maksudnya dia? Maksudnya dia, yang saya yakini bahwa dosa yang paling besar yang dimasukkan ke mulut anak Adam adalah khamar, karena sanksinya berat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut saya yang paling besar, dan kalau saya salah maka jatuh talak kepada istri saya. Ini namanya talak dengan sigat ta'liq, talak dengan bentuk digantungkan terhadap sesuatu, dan dia gantungkan terhadap ilmu pengetahuan dia. Sekarang Imam Malik, dia tidak berani jawab dengan begitu saja iya dan tidak, karena kalau iya atau tidak bisa jadi istrinya menjadi tertalak, istri si menanya ini. Maka Imam Malik, beri saya waktu 1 hari, besok engkau datang lagi. Semenjak itu Imam Malik memurajaah hafalan Qur'annya di awal sampai akhir untuk mencari apakah ada dosa yang lebih besar daripada khamar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya dengan sengaja. Lalu orang itu keesokan hanya datang. Imam Malik mengatakan, "Saya belum temukan, silakan kau datang besok hari lagi." Sampai di hari yang ketiga, Imam Malik mengatakan, yang saya fahami dari Al-Quran dari awal sampai akhir, ada dosa lebih besar daripada khamar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya, yaitu riba. Dengan demikian maka istri Anda tertalak, jatuh talak 1. Ini pernyataan Imam Malik. Artinya dari seluruh Al-Quran yang dia baca dari awal sampai akhir, dosa yang paling besar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya, yang merongga perutnya, tidak ada lebih besar daripada riba. Tidak ada lebih besar daripada riba. Dalam Al-Quran, Allah menantang pelaku riba itu dengan berperang.
Allah mengatakan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari berbuat riba ini, maka berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam menafsirkan hadis ini, kata beliau, Allah nanti memberikan pedang kepada pelaku riba. Ini pedang, mari lawan aku. Terbayang oleh Anda doksanya ini melawan Allah, adu pedang. Siapa di antara manusia yang paling besar postur tubuhnya? Siapa? Di antara antum yang hadir, siapa yang paling besar postur tubuhnya? Ada yang tinggi 3 meter? 2 meter, Masya Allah. 3 sampai? 3 pun kurang masih. Baru 3 meter aja udah kurang. Antum tahu tingginya Allah berapa? Yang akan Anda lawan itu tingginya berapa dia? Allah gambarkan bagaimana besarnya Allah. Maka kita setiap salat mengucapkan Allahu Akbar, mulai dari takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar bukan secara maknawi saja, memang zat Allah besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was-samawat matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mensyirikatkan Allah, yang menyandingkan, menyamakan Allah dengan selain Allah, mereka sama sekali tidak menghargai Allah. Maka orang-orang yang mendurhakai Allah, dia tidak mengerti siapa yang dia durhakai, siapa yang dia tentang, dan siapa yang dia lawan. Allah menjelaskan, wal ard, bumi. Berapa orang di atas bumi ini sekarang? 6 miliar lebih kan ya? Dan beliau 1 dari 6 miliar. Bumi dengan seluruh isinya ini di hari kiamat berada dalam qabdah. Qabdatuhu yaumal qiyamah. Qabdah kalau bahasa Arab itu ini, qabdah. Paham? Tapi kaifiatnya dengan Allah kita tidak tahu. Tapi yang jelas Allah jelaskan qabdatuhu. Kalau dalam bahasa Arab qabdah itu ini. Nih. Di dalam qabdah. Berarti bumi, kalau saya umpamanya qabdah begini di dalam ini, berarti mana yang 3 meter tadi? Kalau bumi saja dengan 6 miliar manusia di atasnya, cuman dalam qabdah di hari kiamat. Was-samawat matwiyatun biyaminih. Langit, seluruh langit, samawat itu kata jamak. Sama langit 1, samawat langit banyak, seluruh langit selain bumi tadi. Berapa luasnya? Siapa yang pernah belajar astronomi? Guru. Berapa luasnya, Pak? Bukan langit. Berapa ribu kecepatan cahaya? Tidak ada yang mengetahuinya. Matwiyatun biyamini. Matwiyat di dalam bahasa Arab, tawa yatwi, melipat. Saya atwi Alkitab, saya lipat. Paham? Matwiyatun biyamini. Biyamin dalam bahasa Arab, yamin tangan kanan. Paham? Berarti dilipat, kalau bahasa kitanya dilipat pakai tangan kanan. Jelas? Bumi yang, langit yang begitu luas yang tak berhujung dilipat, digulung oleh Allah Azza wa Jalla.
dengan pakai tangan kanannya. Maka yang 3 meter tadi, ini yang nanti dikasih pedang oleh Allah Azza wa Jal. Lawan aku, kata Allah. Ya, tidak bisa Anda bayangkan bagaimana rupa zat Allah, tidak bisa karena Allah tidak mensifatinya. Tapi yang disifatkan oleh Allah cukup bagi kita bahwa menyatakan bahwa orang yang tidak kenal Allah, ya, tentu akan berani mendurhakai, melanggar perintah Allah. Kalau saja seorang anak dengan orang tuanya, berani dia melanggar perintah orang tuanya? Berani, tapi dengan penuh ketakutan. Iya atau tidak? Padahal terkadang orang tuanya, anaknya yang durhaka tadi lebih tinggi dari orang tuanya. Iya atau tidak? Tapi masih takut dia dengan orang tuanya. Seorang bawahan dengan atasan di tempat pekerjaannya, berani dia melanggar ketentuan atasannya? Masuk jam 7 kata dia, kalau enggak, kalau kau terlambat, udah ambil sendal kamu, pergi pulang, enggak perlu datang-datang lagi. Berani dia terlambat? Hah? Tidak berani. Padahal rezekinya bukan karena atasan tersebut. Bahkan kalau diusir oleh atasannya tadi, sering kasus malah setelah itu jadi kaya raya dia. Ya atau tidak? Karena yang beri rezekinya adalah Allah Azza wa Jalla, bukan atasan. Tapi kenapa Anda begitu sangat takut kepada manusia tadi? Padahal dengan Allah, karena kita tidak mengerti kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Jibril alaihissalam, ini Rasulullah SAW sifatkan berapa besarnya. Berapa besarnya postur tubuh Jibril alaihissalam? Beliau bersayap. Sayapnya berapa? 600 sayapnya. Bisa terbang pakai 600 sayap? Terbayang atau tidak terbayang urusan Anda yang jelas, Nabi itu jelaskan. Terus menutup ufuk timur. Berarti berapa besarnya itu? Jibril makhluk Allah yang kuat itu, ketika dalam Isra Mi'raj, apa dikatakan Rasulullah melihat Jibril? Bagaimana kondisi Jibril ketika Rasulullah di hadapan Allah Azza wa Jal? Rasulullah mengatakan, Jibril makhluk Allah yang maha kuat, yang bisa mengangkat gunung. Antum kalau pergi umroh haji, lihat gunung yang besar, batu itu berapa ton bebannya, itu beratnya. Itu Jibril cukup mengangkatkan dengan sekelepak sayapnya. Begitu besar. Tapi di hadapan Allah, kata Rasulullah SAW, kalau bukan kabar dari Rasulullah, kita tidak percaya ini. Tapi Rasulullah yang mengkabarkan semuanya kepada kita. Kal hilsil bali. Hils Bali itu bukan Bali situ, bukan. Hils Bali itu, hils itu pakaian, bagai pakaian lusuh. Pakaian lusuh itu tegang atau mudah jatuh. Begitu tubuh Jibril ketakutan di depan Allah Azza wa Jal. Karena dia mengerti dan tahu Allah Azza wa Jal. Kita tidak pernah mengerti akan tahu Allah Azza wa Jal, makanya Allah larang riba. Tetap saja bikin riba. Emang saya makan dari mana? Emang Ustadz bisa ngasih saya makan kalau saya nggak begini? Ya akhi, yang memberi makan saya, Anda dan semua makhluk ciptaannya yang 6 miliar ini lebih kurang, dengan semua makhluk lainnya sampai bakteri yang terkecil, Allah yang mengaturnya, bukan saya dan bukan Anda. Tidak ada manusia yang berrezeki kepada dirinya sendiri. Allah yang mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, jangan kalian bunuh anak kalian.
karena takut miskin atau karena memang dalam kondisi miskin, jangan bunuh anak kalian. Yang memberi rizki kamu dan anak kamu adalah aku, bukan kau. Dia bunuh karena miskin, kata satu lagi karena takut miskin. Jangan lakukan sama sekali. Kalau karena takut miskin, dia dalam kondisi kaya, khawatir nanti jatuh miskin, anak-anaknya dibunuh, dia tidak ikut makan harta dia. Kata Allah, jangan. Yang memberi rezeki kau dan anak-anakmu adalah aku, kata Allah. Yang satu lagi memang dia miskin, karena dia tidak punya apa-apa, daripada anak ini hidup dan makan harta dia, maka dia kurang kehidupannya. Kata Allah, tidak. Yang memberi rezeki engkau dan anak-anakku adalah aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang Anda takutkan dengan meninggalkan perbuatan riba tadi? Alhamdulillah.